Salam cerdas satu hati. Salam rahayu semuanya. Langsung praktek yang aman. Kalau itu di luar acara, ya. Aman dan cepat. Aman dan cepat. Langsung tertarik ya, kan Janus ya. Di luar acara. Rezeki ya. Terus masalah itu yang masalah sirik adat terus dan kesesatan. Mungkin sekarang yang kita tanyakan, apa yang sampean ketahui tentang syirik dan apa yang berkembang dalam masyarakat, apa yang dipahami oleh masyarakat banyak tentang syirik itu sendiri. Contohnya ya. Ya, coba. Sampai apa yang sampean ketahui, istilahnya menurut sampean syirik itu gimana? Terus bagaimana berkembang pemahaman apa? Seperti membakar dupa atau minyak, katanya sirik. Padahal itu kan sudah ada di ajaran kita ya. Kita ketika berdoa kan harus menggunakan wewangian. Tapi kenapa mayoritas orang kita Indonesia itu tidak bakar minyak atau bakar dupa wewangian untuk di rumah kita atau hanya untuk ilah apa sirik. Kemudian sekarang yang perlu tanyakan, ada apa dengan syirik? Kok sampai dilarang? Ya karena kalau tahu saya ya yang orang awam biasa ya, sirik itu ya bertentangan dengan melanggar norma agama ya, seperti itu ya yang ya seakan-akan seperti itulah. Ya. Kalau persoalannya di sana, yang harus kita kaji lebih dalam dahulu adalah istilah syirik itu. Apa sih sebetulnya makna yang sebenarnya dari kata-kata syirik? Hingga di syirik itu kan munculnya hanya di dalam ajaran Islam, karena syirik itu bahasa Arab. Tapi bukan berarti dia tidak ada di dalam bahasa lainnya, ya. Dan kenapa syirik itu dilarang? Dan ada apa dengan syirik itu? Jadi kalau kita ingin mengkajinya lebih dalam, maka kita harus mulai dari istilah syirik itu sendiri. Syirik artinya menduakan. Artinya menduakan, itu saja ya. Tapi kemudian jadi secara etimologis pengertian syirik artinya menduakan, cuma seringkali dipahami secara terminologis seolah-olah syirik itu menduakan Tuhan, padahal di sana nggak ada istilah menduakan Tuhan, hanya menduakan bahwa kita dilarang dengan amat sangat untuk berlaku menduakan. Apa sih yang dimaksud dengan menduakan? Di sana titik tekannya adalah menduakan, bukan memperbanyak. Tapi pemahaman orang seringkali dalam pengertian memperbanyak. Ya, kita seolah-olah dilarang menganggap semuanya adalah Tuhan, atau menganggap ini Tuhan. Di sana kata-katanya menduakan, bukan melimakan, bukan menyeribukan, bukan menyepuluhkan, ya, tapi menduakan. Yang dimaksud menduakan itu artinya kita tidak boleh berlaku dan berpandangan atau menilai semua yang ada dalam nilai-nilai dualitas. Menduakan itu artinya memperlakukan sebagai nilai-nilai dualitas. Itu yang dalam bahasa ininya duaita.
Bahasa Islamnya sebetulnya ada, dunia. Jadi kita dilarang untuk menduakan. Menduakan tuh begini. Segala sesuatu kalau kita perlakukan sebagai nilai-nilai dualitas, itu sama-sama seperti kita menganggap sesuatu itu hanya ilusi. Kalau kita memperlakukan, bahkan bukan hanya terhadap Tuhan, terhadap diri kita sendiri pun nggak boleh menduakan. Terhadap alam semesta ini pun kita nggak boleh menduakan. Jadi lihatlah alam semesta ini sebagai kenyataan yang sebenarnya, bukan sebagai nilai-nilai. Sebagai kenyataan, bukan sebagai nilai-nilai. Kalau kita selalu melihat kenyataan dan setiap kejadian dalam pengertian dualitas, maka di sana muncullah pertentangan, muncullah nilai-nilai yang bertentangan yang disebut baik buruk, berkah musibah, siang malam, ya kan, benar sesat, kan gitu. Ini contoh yang sering kali yang pakai untuk, karena contoh ini gampang sekali untuk dipahami dengan baik. Satu contohnya misalnya gini, ya, seperti hujan dan seperti hujan. Hujan itu kan peristiwa tunggal. Dalam kenyataannya hujan itu tidak memiliki nilai apapun. Hujan ya hujan gitu kan. Namun bagi seorang petani, hujan itu punya nilai berkah. Karena hujan telah mendukung kepentingannya. Karena hujan telah membantu kepentingannya dia menumbuhkan, menyuburkan sawahnya. Tapi kemungkinan bagi penjual kerupuk atau bagi orang yang sedang berpesta, hujan bisa dianggap musibah karena hujan dianggap mengganggu kepentingannya, menghalangi dan merusak kepentingan. Jadi kenyataan ini akan menjadi nilai-nilai kalau kita dalam hidup ini, ya, selalu melangkah dalam kepentingan tertentu. Kebahagiaan dan penderitaan itu pun muncul karena kepentingan. Ya. Kalau misalnya sekarang hujan, kita nggak punya kepentingan apa-apa, kira-kira bermasalah hujan? Tidak. Iya kan? Tapi coba kalau misalnya hujan, kita punya kepentingan, hujan bisa dicancuk-cancuk, ya, cancuk hujan kemari-mari, orang kape gitu, iya. Tapi kalau dia cocok dengan kepentingan kita, alhamdulillah hujan deh. Ini yang dimaksud syirik. Kenapa Tuhan melarang syirik? Karena syirik ialah sumber penderitaan. Agar kita melangkah dalam kehidupan ini tanpa kepentingan. Belajarlah melangkah tanpa kepentingan, sehingga apapun yang terjadi diterima. Ada hujan diterima, ada panas diterima, sehingga kita nggak pernah mengalami kekecewaan. Itu yang kenapa syirik dilarang. Ya? Oleh karena itu syirik sama sekali tidak berkaitan dengan berhala. Ya? Selama ini orang memahami syirik seolah-olah berkaitan dengan berhala. Dan orang nggak tahu yang dimaksud berhala itu apa. Jadi dilarang itu, yang dilarang adalah
syirik. Karena orang banyak tidak mengetahui makna syirik yang sebenarnya, sehingga tanpa disadari banyak orang yang melakukan syirik. Seringkali dipahami seolah-olah kita berselingkuh. Menduakan Tuhan kan seolah-olah berselingkuh, ya kan? Di samping kita menyembah Tuhan, kita menyembah yang lainnya. Seolah-olah di samping kita mencintai wanita yang kita cintai, kita juga mencintai wanita yang lainnya, gitu kan? Pengertian menduakan seringkali dipahami atau diartikan menyelingkuhi Tuhan. Berhala, kita seolah-olah menyembah berhala itu menyelingkuhi Tuhan. Seolah kita bukan hanya menyembah Tuhan tapi juga menyembah berhala. Nah, seringkali dikaitkan dengan, padahal syirik sama sekali tidak berkaitan dengan berhala. Kalau diartikan sebagai perselingkuhan, syirik sama sekali tidak berkaitan dengan perselingkuhan. Bahkan syirik itu berkaitan dengan mungkin penipuan mungkin. Bukan menyelingkuhi Tuhan tapi menipu Tuhan. Artinya gini, syirik itu sebetulnya gitu. Seperti yang tadi katakan, bahwa mereka orang-orang syirik adalah orang-orang yang berjalan melangkah, apapun yang dia lakukan selalu dalam kepentingan. Jadi orang-orang musyrik adalah orang-orang yang dalam melangkah-langkah hidupnya selalu berpegang dan berprinsip pada kepentingan. Sampai-sampai Tuhan bilang, sesungguhnya manusia itu belum menyembah aku. Sesungguhnya yang mereka sembah adalah kepentingan mereka. Mereka datang kepada aku menyembah karena ada keinginannya, karena ada kepentingannya. Kepentingan itulah yang mereka cari, dan kepentingan itulah yang mereka. Kalau tidak ada kepentingannya, mungkin mereka tidak akan menyembah pada aku. Mereka menyembah karena ingin surgaku, atau karena takut nerakaku. Jadi mereka bukan karena aku menyembahnya, tapi karena nerakaku atau surgaku. Ini yang disebut. Jadi mereka belum menyembahku. Contoh ini, misalnya ada seorang wanita mencintai sampean, gitu. Tapi sampean nggak tahu kalau wanita itu mencintai sampean misalnya karena sampean punya mobil. Nah, menipu bukan kayak gitu tuh. Karena punya mobil dia mencintai. Iya, karena ada kepentingan di sana. Bagaimana kalau kita dicintai oleh wanita atau oleh pasangan kita hanya karena itu? Maka kita pun nggak bisa menerima. Tuhan juga nggak bisa menerima. Dan banyak manusia yang melakukan itu. Mereka datang ke masjid, ke pura, ke gereja karena ingin surga, karena ingin kaya, karena ingin laris jualannya. Bukan karena ingin Tuhan. Mereka datang ke masjid, ke pura, ke gereja, ya Tuhan, gimana agar dagangan laris, bagaimana yang diinginkan lah. Itu yang terjadi. Jadi apa yang diinginkan lain, itu yang terjadi. Jadi orang-orang yang bebas dari kepentingan, melangkah kemana saja tanpa kepentingan, orang-orang yang melangkah kemanapun tanpa kepentingan, ini yang disebut muslim. Jadi lawannya muslim itu musyrik. Orang yang bebas mampu menerima semua kejadian apa adanya. Hujan diterima hujan, panas diterima panas, ya. Maka semuanya diterima dengan baik tanpa mengeluh, bahkan disyukuri. Ini baru muslim yang sebenarnya.
Sedangkan orang-orang yang syirik, orang-orang yang berlaku syirik adalah mereka yang melangkah dalam segala kegiatan apapun selalu prinsip kepentingan. Kenapa Tuhan sampai melarang syirik? Karena syirik ini bisa memutus hubungan. Syirik bisa memutus hubungan karena setiap orang akan dibatasi oleh kepentingan-kepentingan. Orang yang datang ke saya mungkin ngapain datang ke PNW? Apa kepentingan? Untuk apa datang? Kalau memang cocok kepentingannya, mereka datang. Sehingga setiap orang itu terkotak-kotak dalam kepentingan-kepentingannya. Setiap orang terkotak-kotak. Setiap orang masuk di dalam kotak-kotak kepentingan. Dan sulit menyeberang pada kotak-kotak yang punya kepentingan berbeda. Sehingga di sini setiap orang menjadi terpisah dalam sekte-sekte, firqah-firqah, kelompok-kelompok, golongan-golongan. Di sini manusia terkotak-kotak. Ya, terkotak-kotak. Akhirnya silaturahim tidak ada. Nah, itu kalau kita membahas mengenai syirik gitu. Coba tiap orang kan punya kelompok sendiri sesuai dengan kepentingan. Mereka berkelompok dalam kepentingan yang sama dan tidak akan nyebrang pada kelompok lain yang kepentingannya berbeda. Bahkan orang bisa saling berperang hanya memperebutkan kepentingan yang sama. Gitu. Nah sekarang kalau kita bahas lebih jauh, apakah ada kaitannya syirik dengan berhala? Sama sekali tidak ada. Kalau syirik itu berkaitan dengan kepentingan, prinsip kepentingan, bahkan kalau kita lebih jelaskan lagi siapa orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu yang disebut dengan kapitalis. Orang-orang kapitalis adalah orang-orang yang dalam hidupnya hanya melulu mencari keuntungan.